Shalom, selamat malam Bapak Ibu, rekan-rekan para pejuang pendidikan Kristen di seluruh Indonesia. Senang sekali bisa menjumpa dengan Bapak Ibu semua dalam virtual ini. Kita akan ada dalam pembelajaran yang sangat menarik untuk kita ikutin selama 30 menit ke depan. Nah, malam ini kita akan mengupas sebuah topik yang unik dan menggugah pikiran, yaitu tentang perbandingan matematika dan contoh konteks Alkitab. Ini sebuah pendekatan yang memadukan logika, angka dengan nilai-nilai firman Tuhan ya. Bersama dengan kita malam hari ini, narasumber yang akan memberikan pencerahan buat kita, yaitu Ibu Mariana Magdalena Rajawane, MSI. Ibu Mariana yang kita sapa dengan panggilan Ibu Mar, ya, itu adalah pengurus harian bidang 1, pengembangan pendidikan Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia. Beliau akan membimbing kita melihat bagaimana prinsip-prinsip matematika ternyata bisa menjadi sarana untuk memahami dan mengajarkan nilai-nilai Alkitab secara kreatif dan aplikatif. Nah, pastikan Bapak Ibu semua mengikuti dari awal sampai akhir. Jika ada pertanyaan, dipersilakan nanti kita akan diskusi dengan Ibu Mar dalam sesi tanya-jawab. Nah, sebelum saya serahkan kepada Ibu Mar yang akan memberikan materi pada malam hari ini, saya membuka dalam doa, dan setelah doa Ibu Mar akan menyampaikan materinya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang Engkau berikan bagi kami. Kami akan belajar malam hari ini. Kami mohon hikmat dan pimpinan kuasa Roh Kudus Tuhan menyertai kami, membuat kami mengerti untuk materi yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Ibu Mariana, pada malam hari ini. Hamba-Mu yang sudah mempersiapkan segala materi, Tuhan pakai untuk menjadi berkat bagi kami semua. Semua jaringan, media, perangkat yang kami gunakan, Tuhan berkati agar berfungsi dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saya serahkan kepada Ibu Mai. Ya, selamat malam para pejuang pendidikan di seluruh Indonesia. Senang sekali bisa kembali menemui para pejuang pendidikan dalam topik matematika. Baiklah, telah disampaikan oleh Bu Susan tentang topik untuk hari ini, maka saya akan langsung saja dengan topik tersebut. Jadi judulnya adalah perbandingan matematika dan contoh konteks Alkitab. Perbandingan matematika ini ya banyak sebenarnya ditemui di dalam Alkitab. Misalnya tentang ukuran untuk pembangunan bait suci ya. Tapi pada saat ini kita akan fokus pada dua konteks saja. Tapi sebelumnya saya akan sampaikan apa yang dimaksud dengan perbandingan matematika atau disebut sebagai rasio, yaitu menggambarkan hubungan antara dua atau lebih nilai atau angka, atau membandingkan dua atau lebih kuantitas ukuran yang serupa atau sejenis. Itu adalah pengertian perbandingan matematika atau rasio. Penulisannya bisa berupa verbal, ya, maksudnya rasio P terhadap Q. Misalkan ada dua yang kita akan bandingkan, P dan Q, dua ukuran atau dua kuantitas, maka bisa kita katakan rasio P terhadap Q, atau kita menuliskan P banding Q, ya, yang nomor 2 itu, penulisan seperti nomor 2, atau kita menyatakannya sebagai P per Q, ya. Itu adalah penulisan perbandingan. Dua konteks Alkitab yang akan dipilih, yaitu yang pertama tentang Saul dan Daud, ya, dan yang kedua persembahan janda yang miskin. Dua topik yang sangat menarik, yang sering dikhotbahkan di dalam ibadah-ibadah. Saya akan bacakan dari 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 7, ya. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang perempuan dari segala kota Israel, menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari, dengan memukul rebana, dengan bersukacita dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi, berbalas-balasan katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Jadi di sini ada perbandingan ya, beribu-ribu dan berlaksa-laksa. Tetapi apa sebenarnya arti berlaksa-laksa? Kita akan lihat dalam
versi yang bahasa Inggris ya, yang yang dituliskan dengan warna merah. Saul has slain his thousands and David his tens of thousands. Jadi terjemahannya Saul itu mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud itu mengalahkan puluhan ribu. Ya. Nah, ide tentang perbandingan ini saya dapatkan sebenarnya ketika saya menghadiri satu ibadah minggu di kota Pontianak ya. Pada waktu itu hamba Tuhan yang sebenarnya membagikan tentang pengampunan. Dan salah satu yang dibahas adalah tentang Saul dan Daud. Jadi Saul itu mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud mengalahkan puluhan ribu. Ya, nah bagaimana kita menuliskan perbandingannya? Berarti secara matematika kita tuliskan Saul berbanding Daud atau musuh yang dikalahkan oleh Saul terhadap Daud itu 1000 banding 10.000. Nah biasanya perbandingan itu disederhanakan sehingga menjadi 1 dibanding 10. Apa artinya itu 1 dibanding 10 ya? Kita lihat. Nah, berarti kalau Saul mengalahkan 1 musuh, maka Daud mengalahkan 10 musuh. Jadi Daud itu selalu mengalahkan 10 kali musuh lebih banyak daripada Saul. Ya ini harusnya Saul ya, bukan Daud ya. Jadi Daud itu mengalahkan 10 kali musuh lebih banyak daripada Saul. Ya, jadi 10 kali lipat. Nah, Daud mengalahkan musuh 10 kali lebih banyak. Nah, sekarang bagaimana kalau Saul itu mengalahkan 1001 musuh? Berarti berapakah musuh yang dikalahkan oleh Daud? Jadi kalau 1 musuh ditambahkan, maka Daud mengalahkan 10 kali penambahan itu juga. Jadi kalau 1 kali ditambahkan, maka Daud 10 kali. Jadi kalau 1 musuh dikalahkan oleh Saul ditambah 1 musuh, maka Daud mengalahkan 10 musuh. Nah, seperti itulah kita memaknai perbandingan ya. Jadi kalau Saul mengalahkan 1001 musuh, maka Daud mengalahkan 10.010. Karena kalau 1000, maka Daud mengalahkan 10.000. Ditambah 1 berarti Saul mengalahkan 1001. Maka Daud mengalahkan 10.000 ditambah 10. Jadi yang dikalahkan adalah 10.010 ya. Seperti itu kita memaknai perbandingan. Kita memahami arti dari perbandingan ya. Nah, jadi kalau misalnya 100 musuh tambahan lagi dikalahkan oleh Saul dari 1000 tadi itu berarti tambahan musuh yang dikalahkan oleh Daud adalah 1000. Jadi kalau Saul mengalahkan 1100, maka Daud mengalahkan 10 kali lipat, 11.000 musuh. Nah, seperti itulah ya perbandingan matematika. Ya, dan seterusnya ya, penjelasan yang tadi itu. Jadi selalu 1 dibanding dengan 10. Setiap kali sudah ada perbandingan 1 dibanding 10, maka kalau kita mengetahui salah satunya, maka salah satu yang lainnya dapat kita tentukan melalui perbandingan tersebut. Mari kita lihat apa dampak dari perbandingan itu tadi ya. Nah ini ayat berikutnya. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa. Tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Jadi Saul ini iri hati kepada Daud ya. Ditambah dengan ucapan orang-orang sehingga Saul ini melihat bahwa Daud itu lebih populer daripadanya. Ya. Nah, sebenarnya kalau kita kembali kepada firman Tuhan
ya dari kitab Mazmur, promosi itu datang dari mana sih? Promosi itu datang daripada Tuhan, bukan dari manusia sebenarnya ya. Ada ayatnya, nanti bisa dilihat ya. Jadi sebenarnya kita itu ya, kita tidak usah terusik dengan apa yang orang ucapkan, apalagi kalau kita dibandingkan dengan orang lain ya. Karena yang penting adalah bagaimana iman kita kepada Tuhan. Jangan sampai ketika kita dibandingkan dengan orang lain itu mengganggu damai sejahtera kita, mengganggu ketenangan hati kita. Kita terus harus berjalan di dalam jalan dan rencana Tuhan. Apa yang Tuhan rencanakan bagi kita, disitulah kita berjalan. Jadi kita tidak terpengaruh oleh ucapan-ucapan orang, ya. Nah, akhirnya kan Saul sendiri yang menderita karena semakin hari dia semakin kesal, dia semakin iri, dia semakin dengki kepada Daud. Itu kan adalah hal yang sia-sia, ya. Nah, ini juga menunjukkan bahwa kita tidak usah terpengaruh oleh apa yang orang ucapkan kepada kita, apalagi orang itu membandingkan kita dengan orang lain. Ya, nah ini adalah salah satu aspek perbandingan matematika yang ditampilkan, yaitu Daud seberapa jumlah musuh yang ditaklukkan dan Saul berapa jumlah musuh yang ditaklukkan. Ya, nah kita lihat contoh lainnya sekarang, misalnya kalau kita mempelajari perbandingan dalam komposisi warna. Ya, kita lihat ini warnanya kan ada terdegradasi ya. Nah, contohnya warna orange. Ya, warna oranye itu adalah hasil dari pencampuran warna kuning dan warna merah, ya. Nah, jadi kita akan punya komposisi tertentu sehingga kita akan menghasilkan warna tertentu. Misalnya kita ingin menghasilkan warna orange yang agak tua, maka itu berarti warna merahnya pasti lebih banyak daripada warna kuningnya. Jadi itu adalah perbandingan ketika kita mau membuat komposisi warna tersebut. Dan perbandingan itu harus tetap terus ya. Nah, sama seperti contoh tadi Saul dan Daud, setiap kali Saul mengalahkan satu musuh, maka Daud akan mengalahkan 10 kali. Maka untuk komposisi warna itu juga ada perbandingannya yang tetap ya. Nah, seperti ini. Jadi kan oranye itu, warna oranye dibuat dari percampuran warna merah dan warna kuning. Nah, misalnya kita mau membuat warna merahnya, kita gunakan 5 tube merah ya, ini tubenya merah dan 3 tube kuning. Maka untuk menghasilkan warna yang seperti itu, selalu kita pakai perbandingan 5:3. Jadi kalau kita mau pakai 10 tube merah, karena mungkin kita butuh cat yang banyak, maka kita memerlukan 6 tube kuning. Ya, inilah perbandingan yang dimaksudkan ya kalau kita mengambil analoginya dengan perbandingan jumlah musuh yang dikalahkan oleh Saul dan jumlah musuh yang dikalahkan oleh Daud. Nah, pemahaman lanjut tentang rasio, 2 rasio yang ekivalen itu menunjukkan proporsionalitas ya. Kemudian ada laju adalah perbandingan 2 kuantitas yang berbeda, dan yang ketiga itu adalah skala. Jadi kalau proporsional, kita selalu katakan proporsional ya. Contohnya seperti ini ya, kue. Kalau kita membuat kue kan sudah ada resepnya ya, dan kita harus ikuti resep itu. Kalau kita mau membuat 2 kue, maka kita harus mengikuti resep itu sebanyak 2 kali. Itu salah satu contoh proporsional ya. Jadi selalu rasionya itu sama ya, perbandingan antara misalnya ya jumlah terigu dengan jumlah gula, misalnya seperti itu. Atau kalau misalnya kita punya pas foto ya, kemudian kita mau membuat lukisan ya, kita pindahkan pas foto tersebut ke dalam lukisan, maka kita membuatnya proporsional. Rasionya antara panjang dan lebar pas foto itu sama dengan panjang dan lebar kanvasnya ya, lukisan. Nah, itu adalah proporsional. Yang berikutnya adalah laju atau rate. Contoh paling sederhana adalah ketika kita melihat kelajuan mobil ya, misalnya kita katakan kelajuan mobil 60 km per jam. Berarti 60 km setiap jam. Itu adalah perbandingan
ya, 60 km setiap jam. Nah, itu kita katakan sebagai laju dengan dua kuantitas yang berbeda. Yang satu kita pakai kilometer, yang satunya lagi kita pakai waktu, ya, yaitu jam. Jadi kuantitas jarak dalam kilometer dan kuantitas waktu dalam jam, ya. Yang berikutnya adalah skala. Skala ini, ya, ini kita sudah sering ya ditemukan. Maka tentu kalau kita mau menggambarkan jarak di peta, tentu tidak bisa sesuai dengan yang sebenarnya. Maka kita juga memakai perbandingan. Misalnya 1 cm, ya, untuk 1 cm pada gambar itu sama dengan misalnya berapa ya, 10 km sebenarnya, jarak yang sebenarnya, ya. Nah, seperti itu. Ini tentang perbandingan dengan contoh jumlah musuh yang dikalahkan oleh Saul dan Daud, ya. Yang berikutnya adalah contoh tentang pemberian janda yang miskin, ya. Ini cerita yang sangat terkenal. Mari kita baca ayatnya. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit, ya. Nah, peser itu mata uang Yunani dan duit itu mata uang Romawi. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan." Memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya, ya. Nah, mari kita lihat, ya, slide berikut. Nah, 2 peser itu 2 lepta, ya. Jadi lepton itu adalah bentuk tunggal dan lepta itu adalah bentuk jamak. Jadi lepton itu adalah nilai terkecil koin Yunani di wilayah Yudea. Dan kalau 2 lepta itu sama nilainya dengan 1 kuadran. Tadi kan dikatakan peser dan duit, ya. Nah, kalau kuadran sendiri itu nilai terkecil koin Romawi. Dan ternyata itu upah bekerja hanya sebesar 1/64 upah harian. Jadi sebenarnya persembahan ini sangat kecil. Kecil sekali. Tetapi kenapa Tuhan mengatakan dia memberi lebih banyak? Ya, kita lihat kembali ya ayatnya. Sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Padahal kalau kita lihat secara nilai, itu kecil sekali nilainya. Sangat kecil. Nah, apa sebenarnya yang dimaksud dengan kenapa dia memberi lebih banyak daripada semuanya? Maka kita melihatnya pecahan sebagai perbandingan. Jadi janda miskin ini memberikan, dia punya 2 dan dia berikan 2. Berarti dia memberikan semuanya. Ya. Jadi secara pecahan 2/2 dia punya 2 juga yang diberikan. Ya. 2 dari 2. Dia memberikan 2 dari 2 yang dia punya atau 2/2. Jadi janda miskin itu memberikan segalanya. 2/2, ya. Janda itu memberikan segalanya. Nah, kemudian ya kita lihat ini komentar Tuhan Yesus ya, di garis bawahi lagi ya, bahwa sebab, saya ulang ya, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan, sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Dia nggak punya sisa lagi, karena semua sudah diberikan. Nah, jadi kata Yunani yang dikatakan Tuhan ketika berbicara tentang memberi itu, janda itu memberi, itu perisos. Berarti lebih dari semuanya. Dan atau berlebih dengan berlimpah. Jadi ternyata apa yang dapat kita pelajari? Jadi ketika kita memberi itu ukurannya
bukan terletak pada jumlah yang kita kasih. Kalau kita punya 1.000 dan kita berikan 1.000, berarti kita memberikan semuanya. Ya. Nah, kalau kita baca firman Tuhan lebih lanjut, ya, di dalam Roma 12 ayat 1 sampai 2, Tuhan ingin kita memberikan hidup kita seluruhnya kepada Tuhan. Nah, jadi kalau kita mengatakan memberi lebih banyak itu, ternyata memberi lebih banyak itu apa? Ukurannya adalah seberapa yang kita punya. Ya, seberapa yang kita punya yang kita berikan kepada Tuhan, ya. Nah, itu yang dimaksud dengan persembahan janda miskin. Jadi misalnya ya, seseorang mempunyai uang sebanyak ini, memberikan 1 lembar 100.000. Sementara ada yang punya uang hanya berapa ini? 4 uang 1.000, memberikan 1.000. Secara nilai 100.000 jauh lebih banyak daripada 1.000. Tetapi dia memberikan 1.000 dari 4.000. Kalau orang tersebut memberikan 100.000 dari, nah dihitung sendiri mungkin ada 10. Ya, nah secara pecahan berarti kalau ini adalah 10 uang 100.000, maka yang memberikan 100.000 memberikan 1/10 dari yang dia punyai. Sedangkan yang memberikan 1.000 itu adalah 1/4 dari yang dia punyai. Jadi apa hikmat yang kita pelajari? Kita jangan berkecil hati, ya. Kalau kita bisa memberikan kepada Tuhan, ya, jumlahnya secara jumlah itu tidak banyak, tetapi itu betul-betul kita berikan dari hati kita. Itu betul-betul kita berikan sebagai kasih kita kepada Tuhan, dan di mata Tuhan persembahan itu sangat-sangat berharga, sama seperti yang diberikan oleh janda miskin, ya, dibandingkan dengan orang-orang yang memberikan jauh lebih besar daripada apa yang diberikan oleh janda miskin. Nah, sekarang bagaimana kita melihat pecahan sebagai perbandingan? Nah, pecahan itu adalah, kan tadi sudah kita pelajari bersama, kalau memberi 2, punya 2, memberi 2 berarti 2 dari 2. Nah, maka pecahan itu adalah bagian yang sama dari satu keseluruhan. Ya, nah misalnya ini ada satu utuh, ya, lalu kemudian ini kita kayak pizza, ya, kita bagi seperti itu. Jadi kalau ini kita bagi 2, maka kalau kita ambil saja satu ini ada 2 bagian. Kalau kita ambil aja 1 bagian, maka itu kita memberi 1/2, 1 bagian dari 2 bagian. Semuanya 2 bagian, kita ambil 1 bagian. Nah, kalau ada 3 bagian, kita mengambil 2 bagian, maka pecahannya adalah 2/3. Dan pembilangnya berarti 2 dan penyebutnya berarti 3. Ya. Nah, seperti itu kita memaknai pecahan, dan ini harus sama, ya. Bagiannya itu harus sama, ya. Jadi kalau kita berbicara pecahan, maka bagiannya sama. Berarti itu sama dengan kita katakan adil. Ya, kalau saya mempunyai kertas, ya, tapi saya bagi 2-nya nggak sama besar, ya. Saya bagi 2-nya nggak sama besar kertas ini. Nah, maka itu belum tentu 1/2. Jadi membagi 2 itu belum tentu 1/2, tapi harus sama besar, dan itu baru 1/2. Nah, ini adalah gambarannya, ya. Ini adalah 1, lalu kemudian ini adalah 1/2, 1/2, ya. Dan seterusnya kita melihat gambar ini. Nah, kemudian kalau tadi gambar yang kita punya ini, misalnya kita punya 1 pizza yang utuh. Tapi pecahan itu bisa juga dari kumpulan benda. Nah, seperti janda miskin tadi itu kan dia punya 2, ya. Bukan 1 yang dibagi-bagi, ya, bukan 1 koin dibagi-bagi, tapi punya 2 koin. Nah, maka 1 itu, pengertian 1 ini, ya, itu bisa kita juga katakan 1 kumpulan. Nah, jadi 1 kumpulan ini terdiri atas 6 kue. Nah, jadi kalau kita katakan berarti 1/2, nah makanya berarti kita punya 3 kue. Jadi 3 kue itu adalah 1/2 dari kumpulan kue. Ya. Nah, kemudian pecahan itu bisa kita kaitkan dengan persen. Jadi kalau kita memberikan semuanya, berarti kita memberikan 100%. Kalau kita memberikan setengah, berarti kita memberi 50%, ya, dan seterusnya berdasarkan nilai pecahannya.
Dan yang terakhir, kapan kita memerlukan pecahan dan persen? Nah, kalau kita mau membandingkan jumlah telur yang busuk dan segar, kita bisa katakan, oh, berapa pecahan telur yang segar dan berapa pecahan telur yang busuk. Bisa juga di dalam bentuk persen. Atau bisa kita juga lihat data, misalnya kita bandingkan jumlah siswa yang mengunjungi perpustakaan setiap bulan. Apakah ada perubahannya dari bulan ke bulan dan berapa persen perubahannya. Nah, inilah uraian singkat tentang perbandingan dengan mengambil dua contoh konteks dari Alkitab. Ya. Ya, saya kembalikan ke Bu Susan. Baik, terima kasih Ibu Mar untuk pemaparan materi yang sangat luar biasa. Ini sangat membuka wawasan kita malam ini ya. Bagaimana kita melihat matematika bukan hanya sekedar angka atau rumus, tetapi juga dapat menjadi sarana untuk menyatakan keteraturan dan kebesaran Allah seperti yang tercermin dalam Alkitab yang sudah dipaparkan oleh Ibu Mar. Luar biasa, karena kita ada beberapa pertanyaan dan cukup terbatas dengan waktu. Saya langsung saja kepada pertanyaan, Ibu. Ini ada pertanyaan, apakah kita berisiko memaksakan tafsiran Alkitab ke dalam matematika jika tidak hati-hati? Nah, di mana batas yang bijak, Bu? Ya, oke. Betul, saya setuju. Jadi memang kita harus berhati-hati dengan tafsiran kalau kita melihat matematika. Makanya tadi ketika janda yang miskin itu, penekanan itu kepada sebenarnya Tuhan melihat bagaimana orang itu memberikan hatinya kepada Tuhan. Ya, walaupun itu ketika Tuhan katakan dia akan memberikan lebih banyak. Padahal kita ini sedang berbicara angkanya ya. Angkanya kan sebenarnya kecil. Angka uang oleh janda miskin itu nilai uangnya kecil. Tetapi yang dilihat oleh Tuhan adalah seluruh kehidupan, memberikan seluruh kehidupan. Mungkin kita perlu memaknai seperti itu. Ya. Jadi ketika kita memberikan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, maka kita tuh memberi banyak menurut ukuran Tuhan. Ya, jadi ukuran Tuhan memang berbeda dengan ukuran manusia. Itu yang perlu juga kita garis bawahi ya. Baik Ibu Mar, terima kasih untuk jawabannya. Tadi Ibu sempat jelasin juga, tapi mungkin ada yang baru mengikuti juga dari pertengahan. Jadi pertanyaannya seperti ini. Mengapa Yesus tuh menggunakan angka dalam perumpamaan, misalnya 100 domba, 10 dirham, 70 kali 70 ampunan. Nah, itu bagaimana? Mengapa? Ya. Karena angka itu kan gampang sekali kita bandingkan. Untuk kita visualkan itu, jadi bayangkan ada 100 domba. Ditinggalkan 99 untuk mencari satu. Itu menunjukkan betapa berharganya satu jiwa. Satu manusia tuh begitu berharganya sampai 99 itu ibaratnya ya. Jadi memang angka-angka itu untuk menolong kita melihat kasih Tuhan yang besar. Ya, itu jadi itu menolong kita untuk melihat kasih Tuhan yang besar. Ini memang sangat menarik kalau kita bicara tentang angka. Ya. Baik. Ibu terima kasih. Ini ada satu pertanyaan lagi. Saya cukup tertarik untuk menanyakannya juga terkait dengan angka 666. Dapatkah kita menafsirkan angka 666 dalam Wahyu 13 ayat 18 secara matematis dan teologis secara bijak, Bu? Nah, apakah angka 666 dalam Wahyu 13 ayat 18 ini dimaksudkan sebagai kode literal atau simbol profetik? Nah, bagaimana Bu Alkitab mempengaruhi cara kita memahaminya? Ya, saya belum bisa menjawab karena saya tidak menguasai eskatologi, ya, kitab Wahyu saya tidak menguasai, tapi ini bagus sekali supaya memang akhirnya saya melihat bahwa kalau kita mengajar satu mata pelajaran ya, apakah itu matematik, IPA apapun, memang akhirnya kita perlu mempelajari Alkitab. Ya, jadi memang betul-betul kita harus belajar Alkitab, ya. Makanya ketika kita mendengarkan khotbah atau renungan atau apapun, kita membaca artikel-artikel itu menolong sekali kita untuk memahami kebenaran firman Tuhan dan kita bisa menghubungkan dengan mata pelajaran yang kita ajar.
yaitu mungkin untuk kita para pendidik, para guru. Jadi rajin belajar Alkitab dan rajin belajar ilmu pengetahuan, konten pengetahuannya. Baik, terima kasih Ibu Mar. Sebenarnya ada satu pertanyaan lagi berkaitan dengan sepersepuluh. Sepersepuluh, apa saya boleh menanyakan lagi, Bu? Boleh, selama saya bisa jawab. Iya, satu pertanyaan terakhir. Bagaimana kita dapat membahas konsep pemberian 10 secara matematis sebagai prinsip perhitungan, sekaligus secara rohani sebagai bentuk ketaatan dan penyembahan kepada Allah? Tadi Ibu sudah sempat sampaikan juga. Ya. Mungkin ada pemahaman lebih dalam lagi untuk kita bisa mengerti sama-sama. Saya persilakan, Bu. Ya, saya mau bagikan ya tentang 1/10. Saya belajar memberikan perpuluhan ketika saya lahir baru pertama kali ya. Saya lahir baru pada waktu saya menjadi mahasiswa tingkat pertama. Dan salah satu yang harus saya taati adalah perpuluhan, memberikan 1/10. Ada satu pengalaman yang tidak terlupakan ketika pertama kali memberikan perpuluhan ya. Tapi ini bukan berarti kita transaksi dengan Tuhan kalau kita memberi kepada Tuhan, enggak sama sekali. Waktu itu saya memberikan perpuluhan saya pertama kali dan saya mendapatkan waktu itu Natal, saya mendapatkan kayak pemberian. Ada yang memberikan kepada saya dari keluarga saya itu sejumlah perpuluhan yang saya berikan. Jadi saya tidak akan lupa ya seperti itu. Tapi kembali lagi memberi di dalam konteks iman Kristen itu bukan untuk transaksi. Kita memberi bukan supaya kita diberkati. Kita memberi karena memang kita mengasihi Tuhan dan Tuhan sudah memberikan yang terbaik untuk hidup kita. Nah, perpuluhan itu memang mengajarkan kepada kita ketaatan. Ya, ketaatan dan kedisiplinan itu menurut saya. Karena ada mungkin yang mempunyai penghasilan yang tetap ya tiap bulan, tapi ada mungkin yang dapatnya itu bukan tetap, misalnya yang mengajar misalnya ya, yang tidak terikat pada satu lembaga. Jadi kalau mengajar di lembaga ini dapat penghasilan, dari lembaga lain dapat penghasilan. Nah itu yang saya belajar harus langsung ingat perpuluhannya berapa. Ya, menurut saya itu perpuluhan mengajarkan kita untuk konsistensi ya, untuk tekun seperti itu. Itu mungkin yang saya bisa jawab. Tapi kalau penguraian secara firmannya, ya saya belum berani menjawab. Jadi saya menjawab yang praktis saja. Ya. Iya, terima kasih Bu Mar dengan pertanyaan terakhir tadi. Menutup juga sesi tanya jawab kita pada malam ini. Terima kasih buat semua rekan-rekan yang sudah bertanya untuk partisipasinya dalam mendukung program siaran langsung ini. Dan terima kasih Ibu Mar untuk materi yang sangat luar biasa, membuka wawasan kita lagi tentang dunia matematika dan bagaimana konteks Alkitab menjawabnya. Ibu Mar, terakhir dari sisi ini saya persilakan untuk closing statement dan juga bisa langsung tutup dalam doa. Oh ya, jadi dari saya itu kembali lagi, kalau kita mengajar, karena ketika kita mengajar, maka itu adalah sebenarnya kita sedang menanamkan Christian worldview di dalam kehidupan para siswa ya. Nah itu berarti kita juga harus memahami kebenaran firman Tuhan. Jadi sebagai guru kita juga harus rajin mempelajari firman Tuhan, membaca artikel-artikel yang bersesuaian dengan firman Tuhan, dan firman Tuhan itu sangat kaya dan gak akan habis-habisnya kita pelajari. Ya, satu pasal saja itu sudah banyak banget yang kita pelajari. Itu yang pertama, dan yang kedua kita juga harus tekun belajar konten dari mata pelajaran. Jadi kalau saya mengajar matematik, saya juga harus update selalu dengan matematik. Itu dari saya. Ya, terima kasih. Ya, saya persilakan Ibu untuk menutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Tuhan telah menolong kami untuk boleh mendengarkan, baik juga untuk hamba yang mengajar dan Bu Susan yang boleh menjembatani acara ini. Kami berdoa Tuhan, sempurnakan pengertian kami tentang Tuhan dan tentang matematika. Dan berikan kepada kami kerinduan untuk mempelajari firman-Mu Tuhan. Dan juga untuk mempelajari konten matematika. Kami mau berdoa Tuhan supaya murid-murid kami, para siswa yang kami ajar, selalu mengerti kebenaran firman-Mu Tuhan.
di dalam mata pelajaran yang dia pelajari dapat melihat Engkau, mengenal Engkau, dan kami berdoa hidupnya berubah. Oleh karena Tuhan, Engkaulah yang mengubah hidup mereka, dan lewat apa yang kami lakukan dalam kelas, Engkau yang memberkati, sehingga Tuhan terjadi transformasi dalam kehidupan siswa. Tuhan, terima kasih Tuhan, Tuhan selalu memimpin dan memberkati kami, karena kami hanya berharap dan bergantung kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, guru kami yang ajaib dan luar biasa, yang selalu mengajari kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih sekali lagi Umar sudah membagikan materi yang sangat luar biasa memberkati kita semua malam hari ini. Jangan lupa juga buat Bapak Ibu yang sudah mengikuti untuk bisa di-share materinya kepada rekan-rekan Bapak Ibu yang lainnya supaya banyak orang juga diberkati melalui pemaparan materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Mariana pada malam hari ini. Kita akan jumpa lagi minggu depan dengan sesi pembelajaran yang lebih menarik lagi dengan narasumber-narasumber yang sangat kompeten dalam bidang pendidikan untuk memberikan kita pencerahan. Terima kasih sekali lagi Bu Mar, Tuhan berkati dalam setiap tugas tanggung jawab pelayanan dan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada Ibu, juga keluarga Tuhan berkati, dan terima kasih rekan-rekan semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua, selamat malam.